Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama YouTube As Agape dengan Bu Maria. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, karena dengan pujian penyembahan kita membuat hati kita semakin melekat kepada junjungan kita, kepada pusat penyembahan kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dalam hidupku, dalam hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Genap hidupku persembahkan. Haleluya. Ya, segenap hidupku adalah penyembahan bagi-Mu. Segenap jiwaku memuliakan nama-Mu. Biar segenap nafasku adalah pengagungan bagi-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Ya namo ya shikiri. Tariklah roh jiwa tubuh kami melekat mendekat padamu selalu Tuhan. Biar kerinduan kami hanya Engkau, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru setiap pagi kami datang untuk menyembah-Mu. Ya Allah, ya Sidibi, ya Sandaremikia. Biar kami semakin bersinar cemerlang di hadapan-Mu. Semua kekotoran hidup kami Kau bersihkan dengan air hidup-Mu. Dengan firman-Mu, pelita kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan Roh Kudus yang mengurapi. Sungguh teramat baik apa yang telah Kau perbuat dalam hidupku.
telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Biarlah maya shandara maya shikara bakara lamo. Kau sungguh baik, teramat baik, selalu Allah yang baik. Kami bahagia memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu selalu melingkupi kehidupan kami. Tak pernah dibiarkan, tak pernah dilepaskan dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Hidup kami sungguh ada di dalam seluruh rencana-Mu, membawa kami pada masa depan penuh pengharapan. Walaupun dunia semakin bergejolak, dunia semakin goncang, tapi tinggal tetap dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan Tuhan. Hidup kami sepenuh-penuhnya kami tenggelamkan dalam kasih-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam urapan-Mu yang baru Bapa. Biar minyak dan anggur selalu ada pada kami. Ada pengurapan Roh Kudus, ada anggur sukacita dalam segala hal. Kami sanggup menanggung segala sesuatu. Dalam suka maupun duka, kami tetap pegang Engkau Bapa. Dan kami terus mau berjalan, sekalipun jalan di depan kami kegelapan, tapi terang-Mu bersinar dalam hidup kami. Kami terus melangkah dan melangkah bersama Yesus, menyelesaikan semua amanat agung-Mu, menyelesaikan semua tugas apapun yang Kau berikan pada kami, menyelesaikan rencana-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kembali bersama Bu Maria di tengah-tengah kesibukan karena pembantu baru kemarin sudah datang kembali untuk bekerja setengah bulan libur lebaran. Bersyukur ya saya bisa kembali untuk menyampaikan apa yang merupakan pesan-pesan Tuhan di akhir zaman, di mana saya juga selalu bertanya, Tuhan, apa yang mau disampaikan kepada anak-anak-Mu pada di ujung akhir zaman ini, supaya kita berjaga-jaga berdoa, ada persiapan di mana kita untuk menyambut hari yang besar itu ada banyak sekali kegoncangan, kengerian yang akan umat manusia alami. Tetapi kita sebagai anak Tuhan sudah ada persiapan sehingga hari malapetaka, hari kesusahan itu tidak membuat iman kita tergoyahkan. Tetapi kita sudah ada persiapan, kekuatan roh, kekuatan jiwa kita, bahkan tubuh kita dibawa sempurna sampai kedatangan Tuhan. Pada hari ini Tuhan berbicara di dalam Wahyu 18 ayat yang ke-1 sampai 20. Saya bacakan. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh-roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu juga jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya.
campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya. Apabila mereka melihat asap api yang membakarnya, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar. Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena ia, sebab tidak akan ada lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara dan lenan halus dan kain ungu dari sutra dan kain kirmizi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang mendagangkan barang-barang itu dan yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmizi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang-orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barang-barangnya yang mewah. Sebab dalam 1 jam saja itu sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, hai kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul, nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Ya saudara, ada hal yang Tuhan mau bicara di dalam Wahyu 18 ini, di mana semua bangsa-bangsa, semua orang-orang yang hidupnya di dalam hawa nafsu, percabulan, perjinahan, ya suka barang-barang dengan barang-barang mewah, ya, karena keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup mereka itu akhir zaman itu semakin hawa nafsu dan keserakahan pun semakin menyala-nyala, ya saudara, hidup dalam dosa, dan mereka menganggap itu satu kenikmatan, ya, tidak ada dosa yang tidak membawa kenikmatan, ya. Jadi ujungnya membawa maut sesungguhnya. Jadi kita pada akhir zaman ini Tuhan ingatkan kita harus hati-hati, berjaga-jaga, jangan ikuti arus dunia. Jangan ikutin apa yang keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya. Dengan ya sekarang juga banyak ya hamba-hamba Tuhan memakai barang-barang mewah, barang-barang branded, ya saudara. Sebetulnya salah apa enggak saudara, ya? Kadang kita juga berpikir banyak gereja-gereja yang jemaat-jemaatnya kaya, jemaat-jemaatnya yang berada, ya. Mereka mempunyai barang-barang yang mahal-mahal, kadang bisa ratusan juta, saudara. Saya pernah dikasih tahu adik saya nih, jam tangan yang dipakai dia aja 3 miliar katanya. Sekarang kan disorot ya saudara, hamba-hamba Tuhan pakaiannya apa, tasnya apa, perhiasannya apa, jam tangannya apa, saudara, ya. Jadi kalau kita pribadi, lepas pribadi kan mempunyai sikap hati ya, kalau saya daripada beli barang-barang yang mahal, lebih baik
kita sederhana aja, ya sewajarnya aja. Selebihnya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saya juga tidak menghakimi ya hamba Tuhan yang punya barang-barang mewah. Kadang seperti anak mantu saya kan ke gereja yang besar, ke gereja yang jemaatnya kaya. Mami itu mobilnya dikasih dari jemaat, Mami ini barang-barangnya yang dia pakai juga dari jemaat. Ya nggak salah juga ya, karena ada jemaatnya juga yang memberi ya. Tapi ya kembali ke masing-masing hati. Kalau hatinya terikat pada barang-barang dunia, barang-barang mewah, ya, barang-barang yang terkenal, bermerek-merek, ya saudara, itu yang harus hati-hati karena hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan itu akan terikat, akan condong kepada dunia, akan terikat dengan apa yang di dunia itu yang Tuhan nggak mau. Ya, seringkali dengan memakai tas branded atau berlian atau jam-jam tangan mahal, hatinya itu udah naik ya, hatinya itu udah ada kesombongan, ada tinggi hati. Siapa yang bisa melihat hati kecuali Tuhan? Dan di sini ada satu peringatan ya, beberapa kali diulang. Dalam 1 jam saja semuanya akan lenyap, saudara. Sampai 3 kali yang tadi kita bacakan ya. Sampai ayat yang terakhir dikatakan, ayat yang 19, celaka-celaka kota besar yang olehnya semua orang mempunyai kapal di laut dan yang telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja itu sudah binasa. Dalam 1 jam loh saudara. Semua yang kita kumpulkan, semua yang kita nikmati, semua yang dicari manusia, hidup bermewah ya, bahkan sampai hawa nafsu pun, kenajisan, percabulan, apapun dikejar saudara. Hati-hati, karena itu Tuhan akan menurunkan penghukumannya. Tuhan akan membinasakan orang-orang yang seperti itu. Harusnya seperti orang fasik, tetapi kita sebagai anak Tuhan jangan seperti orang fasik ya. Jangan seperti orang dunia, kita harus berbeda. Kita harus mengikuti apa kata hati yang Tuhan taruh di hati dan apa kata Roh Kudus. Ya, kita hidup dalam kesederhanaan, saudara. Hidup di dalam apa adanya, ya saudara ya. Jadi kita harus, ayo lebih lagi kita tahu ini waktu sudah singkat, waktu sudah dekat. Jangan mengumpulkan harta yang binasa dalam 1 jam. Ayo kumpulkan harta yang kekal di sorga. Dengan apa? Dengan melayani, dengan berbagi, dengan kita bekerja terus di ladang Tuhan. Saya juga sebagai pemimpin ya di ministry gitu. Seringkali ada banyak hal yang membuat kita nih tawar hati, kecewa ya. Tapi ya kuatkan lagi. Kita harus memimpin kegerakan ini. Kita harus berdoa lagi untuk keluarga kita. Kita terus lagi bersaksi, menasehati ya orang-orang sekeliling kita. Mengingatkan bahwa waktu Tuhan sudah dekat, sudah singkat. Karena dalam 1 jam saja bisa hancur, bisa habis saudara. Yang saya dengar juga kemarin saudara, badai topan di Dubai itu jarang seperti itu saudara. Dan akan terjadi gempa, tsunami, ya saudara. Dalam sekejap bisa habis. Harta kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun bisa habis dalam 1 jam saja. Jadi untuk apa kita mengumpulkan barang di dunia yang fana, ya, yang tidak kekal, ya. Mari kita saat ini sadar. Saya juga diingatkan Tuhan. Ayo kita terus bergerak di dalam roh. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kita perbuat, ayo kita lakukan, kita kerjakan. Menyelesaikan amanat agung, yuk mempunyai hati kerinduan kembali untuk jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan, jiwa-jiwa yang lemah karena berbagai masalah proses hidup, ya, proses karakter juga. Ya, kita berbenturan dengan orang-orang sekitar kita. Dan kita juga diproses hati kita, karakter kita yang belum beres. Seringkali ada kesombongan-kesombongan yang tersembunyi. Seringkali ada hal-hal kedagingan-kedagingan yang harus kita kerat, saudara. Jadi Tuhan ingatkan dalam 1 jam saja semua yang kita kumpulkan di dunia ini, harta apapun akan habis lenyap. Kemewahan apapun akan hilang lenyap dalam 1 jam, saudara. Sebentar loh saudara ya. Semua yang kita kumpulkan akan habis binasa. Dan Tuhan ingatkan. Kita baca di dalam Matius 26. Pada waktu itu Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Ya saudara. Kita baca di dalam
Matius 26 ayat 40. Dan setelah Yesus kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Jadi diingatkan juga oleh Roh Kudus bahwa kita juga harus berjaga-jaga 1 jam saja minimal. Ya, bisa nggak kita berjaga-jaga berdoa? Ya, seperti yang tadi Wahyu katakan, dalam 1 jam bisa habis binasa. Semua barang-barangmu, kemewahanmu, rumahmu, hartamu, apapun juga bisa habis dalam 1 jam saja. Dan Tuhan ingatkan kita, ayo kita berjaga-jaga 1 jam, minimal 1 jam. Kita naikkan pujian penyembahan, kita baca firman, kita berdoa, ya. Kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, kita curhat kepada Bapa kita di surga. Ya, kita minta dibukakan rencana Tuhan ke depannya, tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, baik untuk keluarga, pekerjaan, baik pelayanan apapun yang Tuhan titipkan kepada kita, kerjakan dengan setia, kerjakan dengan komitmen, kesetiaan, konsisten. Ya saudara, karena apa? Karena roh memang penurut dan daging lemah. Roh Kudus yang sudah menyatu dengan roh kita pada waktu kita percaya Yesus, roh kita hidup kembali terhubung dengan surga, itu roh kita nurut, roh kita itu baik, roh kita ini manut sama Tuhan. Tetapi ada musuh nih, daging kita ini masih melekat sama kita, tubuh jasmani ini, daging kita ini, itu tidak akan mengambil bagian sedikit pun dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu masih ada kedagingan, masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa sombong, masih bisa melakukan hal-hal yang jahat, masih bisa hal-hal yang negatif, tetapi tergantung bagaimana kita memberi makan. Kalau kita memberi makan hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik, ya, maka roh kita akan kuat. Tetapi kalau daging kita yang diberi makan, ya, misalkan kita maunya foya-foya, ya, melakukan hal-hal yang tidak benar, ya, najis, percabulan, kedagingan kita yang kita umbar, yang kita beri makan, itu akhirnya kita akan binasa. Karena Tuhan bilang semua yang melakukan dosa, kecemaran akan ada hukumannya. Ya, akan ada masanya di mana dijatuhkan penghakiman, penghukuman yang terakhir. Kita ini hidup di penghujung akhir zaman, saudara. Jangan kita ikuti arus dunia dengan orang-orang jahat, orang-orang berdosa, orang-orang fasik. Kita harus berbeda, kita ikutin Roh Kudus. Kita harus hidup benar, hidup kudus. Kita harus melayani Tuhan yang benar, yang kudus. Kehidupan kita, perbuatan kita, karakter kita, tabiat kita pun diproses, diuji, diremukkan, ya, dihancurkan lagi bejana kita supaya muncul yang roh itu, muncul yang manusia batinia itu yang sudah dimurnikan menjadi emas, ya. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kita, ayo, di mana kebinasaan akan hancur dalam 1 jam, ya. Dan juga kita harus berjaga-jaga 1 jam, lawan dengan doa, berjaga-jaga 1 jam saja supaya manusia roh kita kuat, roh memang penurut dan daging lemah. Jangan ikuti daging, jangan ikutin yang lemah, tapi ikutin yang kuat, yaitu roh kita yang sudah bersatu dengan Roh Kudus sehingga kita bisa berjaga-jaga dan berdoa. Puji nama Tuhan, ya. Jadi pada akhir zaman ini kita baik ambil waktu untuk banyak berdoa, banyak berbahasa roh, banyak ngomong sama Roh Kudus yang di hati kita, banyak juga baca firman Tuhan. Saya ikutin ada 2 grup baca Alkitab. Yuk ikutin setiap grup-grup, ada grup-grup baca Alkitab. Ya, saya juga rindu untuk saudara membuka tempat-tempat doa di rumah-rumah. Sudah beberapa orang membuka rumahnya untuk kita berdoa. Ya, saya juga kalau saudara undang, masih Jabotabek lah saudara, saya bisa datang. Yuk Bu Maria, saya undang Bu Maria untuk berdoa di rumah saya. Ayo, saya senang sekali. Yuk kita berdoa bersama. Kita sharing firman, menyampaikan isi hati Tuhan. Dan juga mungkin ada yang terikat, terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Pada saat hadirat Tuhan kuat, pada saat urapan Tuhan turun, maka kelepasan, kebebasan terjadi. Bisa waktu pujian penyembahan, pada waktu didoakan pelepasan, semua yang terikat
bisa dilepaskan. Nah, yang penting yang sudah mengalami kelepasan itu harus bangun manusia rohnya dengan banyak berdoa dekat Tuhan, ada komunitas yang baik ya, yang saling menguatkan, menasehati. Komunitas itu kumpulan orang-orang di mana sehati mencari Tuhan ya. Memang pasti ada yang punya karakter-karakter yang masih buruk, tapi nggak apa-apa. Itu dibenturkan untuk besi, menajamkan besi orang, menajamkan sesamanya supaya kita bisa lebih baik lagi dan kita diproses Tuhan melalui keadaan, masalah hidup, melalui orang-orang sekitar kita. Tapi jangan lelah terus bekerja di ladang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa dalam 1 jam saja semua apa yang ada di dunia ini akan habis, lenyap, akan binasa, akan hancur. Dan juga Tuhan akan menghakimi orang-orang fasik dengan segala dosa-dosa mereka yang sampai ke langit. Oh Tuhan, ampuni Bapa, biar mereka juga sadar, bertobat sungguh-sungguh. Dan kami juga sebagai anak-anak-Mu juga, kami juga diingatkan untuk berjaga-jaga minimal 1 jam saja setiap hari untuk berdoa, untuk pujian penyembahan, untuk membaca firman-Mu, untuk mendekatkan hati kepada Engkau, dan terus berjaga-jaga berdoa setiap jam, setiap waktu di hati kami. Sebagaimana kami juga melakukan semua aktivitas kami, maupun dalam doa, maupun puasa, terus hati kami berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan dalam hati kami. Karena Roh Kudus sudah kami undang, Roh Tuhan Yesus sudah kami undang untuk menguasai seluruh kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, turunlah pengurapan-Mu pada setiap yang mendengar YouTube Pas Agape ini adalah merupakan pasukan-pasukan Tuhan yang kuat di akhir zaman, yang menguatkan hatinya, menguatkan kembali rohnya, dan supaya kami boleh hidup berkemenangan sampai garis akhir, sampai kami menutup mata, sampai Tuhan menjemput kami. Maranatha di awan-awan di atas menjemput kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.